Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehat ya semuanya ya. Ya. Untuk saat ini kita belajar masih menerapkan pembelajaran jarak jauh, dan untuk itu semoga kalian tetap bisa menjaga diri, kesehatan di rumah, dan juga jangan lupa cuci tangan. Kemudian kita tetap akan belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang harga diri. Kenapa kita belajar tentang harga diri? Karena yang pertama, untuk penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 2 sampai 8 Juni 2020, materinya tentang harga diri dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Maka pada pagi hari ini Bapak akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan harga diri. Masih ingat artinya harga diri? Bagus. Harga diri adalah kehormatan dan penilaian diri sendiri. Ya, masih ingat semuanya ya? Nah, harga diri itu tidak diukur dari materi atau kekayaan. Bukan berarti orang yang kaya itu harga dirinya tinggi. Orang yang tidak mampu, orang yang miskin itu harga dirinya rendah. Tidak seperti itu. Tapi harga diri itu ditentukan oleh perilaku tindakan kita ya. Perilaku kita yang positif itu mengangkat harga diri. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, menjatuhkan harga diri. Nah, jadi harga diri itu erat sekali dengan beberapa sikap, beberapa ciri, yaitu dari sikapnya, perilakunya, perbuatan, dan tutur kata. Jadi kalau sikap, perilaku, perbuatan, dan tutur katanya itu baik, maka itu bisa meningkatkan harga diri. Tetapi sebaliknya, kalau berlawanan atau tidak baik, menjatuhkan harga diri. Bentuk-bentuk harga diri yang pernah Bapak sampaikan kepada kalian akan Bapak ingatkan lagi. Jadi cara kita menjaga diri itu adalah kita harus menghargai diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Misalnya kita merawat tubuh kita, berpakaian yang rapi ya. Kemudian kita berbicara yang baik. Kemudian kita berperilaku sopan. Itu cara kita menjaga harga diri dan meningkatkan harga diri kita. Jadi yang pertama itu, jadi menghargai diri sendiri. Kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita, ya orang lain tidak akan menghargai kita. Misalnya kita mandi saja malas. Nah, ini kita tidak menghargai diri kita. Dan nanti orang mengatakan, badannya bau. Nah, akhirnya harga diri kita jatuh. Yang kedua, selain menghargai diri sendiri, kita juga mengakui kelebihan diri kita. Setiap orang, setiap pribadi punya kelebihan, punya keistimewaan. Nah, misalnya ada keistimewaannya pandai menyanyi, pandai menari, mempunyai kelebihan pandai bercerita, kelebihannya apalagi pandai berpidato. Nah, ini merupakan kelebihan. Jadi kita harus menghargai kelebihan kita. Dan tentu kalau kita punya kelebihan, jangan hanya dibiarkan saja, tapi harus dikembangkan dengan cara latihan. Yang ketiga, itu mengakui kekurangan kita.
Jadi tidak semua orang itu istimewa, tidak semua orang itu sempurna, tidak ada orang sempurna. Pasti juga punya kekurangan. Apa yang kita lakukan jika kita punya kekurangan? Satu, mengakui kekurangan kita dan memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik. Nah, ini cara-cara kita meningkatkan harga diri. Untuk itu, jika kalian ingin meningkat harga dirinya, mari kita sama-sama belajar. Hargai diri sendiri, akui ataupun lihat kelebihanmu apa dan tingkatkan. Dan yang ketiga, kalau punya kekurangan, jangan putus asa, tapi berusaha belajar lagi supaya jangan sampai kekurangan itu menjatuhkan kita, tapi semakin kita bisa belajar dan belajar terus. Gitu ya. Kemudian untuk harga diri itu penting ya, penting. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi harga diri itu bisa juga di rumah, bisa juga di sekolah, bisa juga di masyarakat. Untuk meningkatkan harga diri di rumah, apa contohnya? Jika orang tua memberikan nasihat, dengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di rumah kita tidak berkata-kata kasar, menjaga adik, rukun dengan adik, rukun dengan kakak. Nah, itu juga merupakan menjaga harga diri di rumah. Yang kedua, harga diri di sekolah. Nah, cara menjaga harga diri di sekolah itu dengan cara belajar yang rajin, mengerjakan tugas di sekolah dengan sungguh, berpakaian lengkap, rapi, baris dengan tertib. Itu cara menjaga harga diri di sekolah. Dan jangan lupa, dengan guru sopan, dengan guru menghormati. Itu sebenarnya menghargai diri sendiri dan meningkatkan harga diri di sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, harga diri di masyarakat. Kita ramah dengan tetangga, kita membantu sesama, terutama saat ini sedang berkembang virus corona. Kita kalau bisa membantu sesama, bantu. Nah, itu cara kita menjaga harga diri di masyarakat. Gitu ya. Jadi perilaku yang mencerminkan harga diri itu tadi sudah Bapak sampaikan, sudah banyak sebenarnya. Kalau Bapak rangkum, ulangi lagi, intinya bahwa perilaku yang mencerminkan harga diri, satu, tutur kata yang sopan. Itu satu. Dua, berperilaku sopan dan ramah. Tiga, berlaku jujur. Empat, rajin belajar. Lima, berprestasi. Enam, disiplin. Dan masih banyak lagi. Itu adalah tindakan-tindakan perilaku yang bisa meningkatkan harga diri kita. Ya. Kalau kita mempunyai harga diri, apa manfaatnya? Apa untungnya bagi kita? Banyak. Masih ingat? Oh ya, bagus kalau masih ingat. Bapak ulangi aja ya. Bapak ulangi lagi, semoga tambah mengingatkan lagi. Manfaatnya apa? Dipercaya orang lain. Seneng kan kalau kita dipercaya orang lain? Iya, pasti. Yang kedua, dihargai orang lain. Sedih banget kalau kita tidak dihargai orang, dicuekin orang, tidak diperhatikan orang. Sedih kan? Nah, untuk itu kalau kalian punya harga diri, akan dihargai orang lain. Yang ketiga, tidak diremehkan orang lain. Yang keempat, menambah semangat hidup. Jadi hidup kita bersemangat. Kita itu akan menderita jika hidup tidak punya semangat. Tapi kalau kita punya harga diri, kita pasti akan punya semangat hidup. Yang berikutnya, mendorong untuk melakukan hal yang terpuji. Mendorong untuk melakukan hal yang terpuji. Jadi kita itu ingin berbuat baik, ingin berbuat yang positif.
Kemudian yang terakhir, kita mampu bersyukur. Jadi itulah manfaatnya kita mempunyai harga diri. Ya. Untuk itu, mari, ayo kalian anak-anakku, tingkatkan diri untuk selalu menjaga harga diri kita. Baik, selain belajar tentang harga diri, Bapak juga ingatkan bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial, ya, atau dapat dikatakan makhluk yang sosial itu karena kita harus berkomunikasi dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Nah, dan tidak kalah penting bahwa manusia, ingat ya, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna? Karena manusia ini memiliki akal budi, memiliki cipta, rasa, dan karsa. Kalau manusia sebagai makhluk yang sempurna karena mempunyai akal budi, karena apa? Karena bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Itu karena manusia punya akal budi. Kalau hewan itu tidak punya akal budi, sehingga tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kalian di rumah punya kucing itu tidak tahu kalau ini baik, itu buruk, tidak tahu. Kalau kita tahu, nah itu, maka itulah ciri manusia itu sebagai makhluk yang sempurna kalau punya akal budi. Kemudian yang kedua, cipta. Manusia itu bisa mencipta. Nah, sekarang ini kita belajar online, jadi ini buatan manusia. Kita itu bisa membuat baju, buatan manusia. Bisa membuat sepatu, manusia yang buat, ya kan? Bisa membuat sesuatu. Kita pelihara kucing, nggak mungkin kucing itu bisa membuat baju sendiri, bisa membuat sepatu, nggak mungkin, karena tidak bisa mencipta. Yang bisa mencipta hanya manusia. Yang ketiga, punya rasa. Kemudian yang keempat, punya karsa. Itu pesan Bapak. Dan mari kita semakin menjadi lebih baik, bukan hanya karena kita pengen dihargai orang, tetapi supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Itu pesan Bapak untuk hari ini, materi dari Bapak. Dan nanti Bapak akan berikan tugas, ya, untuk latihan-latihan, ya, berkaitan dengan harga diri. Nah, mari kita terus belajar dan selamat menjaga diri di rumah, cuci tangan, pakai masker, dan tidak kemana-mana kalau tidak ada hal yang sangat penting. Di rumah saja, itu akan lebih baik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga, papa, mama, dan semuanya. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Tuhan